Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari UPSI Jatiwaringin, kelas 19 5A11 ingin mempresentasikan terkait dengan proyek kami yang berjudul Membangun web server berbasis Linux di VirtualBox. Nama saya Yasinta Nurbaya. Saya Rosyana Siombing. Saya Harjanti Patari Ibrahim. Saya Dian Sifa Salsabila. Sebelum mulai, di bagian ini kita akan menentukan nama dengan nama yang saya berikan, server VBX. Dan untuk OS-nya kita ubah menjadi Linux, dan bagian OS distributornya kita ubah menjadi Ubuntu. Bagian setup GUIS installation-nya tidak perlu ada yang diubah, dan bagian spesi virtual hardware-nya juga nggak usah ada yang diubah ya. Dan di sini bagian virtual hard disk-nya kita ubah size-nya menjadi 10 GB. Kemudian finish. Dan ini tampilan hasil dari yang saya buat barusan. Selanjutnya kita akan men-setting bagian storage. Nah, di sini kita akan pilih file Ubuntu untuk dimasukkan. Dan kalau sudah, di bagian audionya saya akan mengubah NAT-nya menjadi adapter, bright adapter ya. Dan kemudian down. Ini hasil yang sudah saya ubah dan saya setting. Dan selanjutnya kita akan memulai. Sini kita klik enter. Kita tunggu loadingnya hingga selesai. Dan di sini kita akan enter lagi dan kemudian ditunggu loadingnya hingga selesai. Dan bagian sini kita akan mengganti bahasa menjadi bahasa Inggris. Dan kemudian enter. Kemudian akan muncul install. Di sini enter aja.
Sini hasil dari network configuration-nya. Kemudian down. Proses configuration-nya. Dan down. Dan Ubuntu RCS Miro configuration-nya memulai loading, dan kita tunggu hingga selesai. Di ini kita akan scroll ke bawah. Dan sini juga setelah configuration-nya kita akan scroll ke bawah dan down. Continue, di sini kita akan konfirmasi. Dan bagian profil konfigurasinya akan dibikin ulang dengan nama kelompok web. Untuk server name-nya sama dengan isi server web. Untuk server name-nya itu diisi dengan server VBX, dan username-nya itu diisi VBX aja, dan masukkan password yang akan dibuat. Selanjutnya juga bikin password yang sama buat menjadi password yang jadi. Kemudian down. Dari sini bakal upgrade to Ubuntu Pro, dan di bagian access configuration-nya kita akan scroll ke bawah dan down. Dan bagian fitur service snipe-nya juga kita scroll ke bawah. Down. Dan sini akan mulai install system. Kita tunggu loadingnya hingga selesai. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian installing system. Di bagian installing system ini dia loadingnya agak lama. Kita tunggu aja sampai di sini muncul menu reboot. Nah, di sini udah ada muncul menu rebootnya. Kita enter aja.
abis itu di sini install sistem kita kan udah berhasil nih. Abis itu kita tunggu saja loading untuk merestart server kita. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan login ke server yang sudah kita buat. Ketik VBS, terus masukin password, terus enter. Nah, di sini kita ketik ls terus enter, habis itu ketik SSH. Nah, setelah itu kita ketik sudo apt install nettools. Nah, terus kita ketik lagi ifconfig untuk mengecek install nettoolsnya apakah sudah jalan ataukah tidak. Terus habis itu kita kembali lagi ke mesin VirtualBox-nya, kita ke setting, pilih share process. Yang sebelumnya kita udah buat codingan HTML. Terus kita ke set folder. Terus kita pilih order, terus masuk ke file yang udah kita bikin, klik IBM, salah web server, masukin di folder path-nya. Terus di bagian read only sama auto kita centang, terus klik OK. Terus klik OK lagi.
Habis itu kita ke show. Kita close dulu virtual mesinnya. Setelah itu kita mulai ulang. Mohon maaf, tadi virtual mesinnya di close duluan sebelum ke setting, tapi nggak apa-apa, kita bisa masukin ulang aja codingannya. Selanjutnya kita pencet OK, lalu kita mulai lagi atau pencet start. Setelah itu kita tunggu sampai loadingnya, lalu membuka ke VirtualBox-nya. Setelah itu kita tunggu dulu loadingnya sampai selesai, sampai kebuka halaman untuk loginnya. Setelah itu di sini udah muncul server VBX loginnya, lalu kita ketik VBX-nya. Setelah itu akan muncul password. Dan setelah itu akan muncul welcome to Ubuntu. Lalu di sini udah terhubung dengan VBX server VBX-nya. Setelah itu kita ketik sudo apt update. Kita tunggu passwordnya juga akan kita masukkan. Setelah itu kita tunggu sampai loadingnya selesai. Setelah itu kita masih di halaman VBX server VBX. Akan kita ketik juga sudo apt install build, sudo apt install build essential dkms linux headers Setelah itu kita enter, lalu kita tunggu sampai loadingnya selesai. Kita akan tunggu loadingnya sampai selesai. Setelah itu kita ketik lagi sudo apt install VirtualBox GUES Atil. Lalu setelah loading tadi, kita akan ketik lagi sudo user
mode AG VBox SF sudo user AG VBox user, lalu kita ketik lagi reboot. Setelah itu kita untuk restart virtual mesinnya, lalu kita tunggu loading lagi. Setelah itu nantinya kita akan muncul lagi halaman untuk loginnya. Dan di sini udah di halaman login lagi. Kita ketik lagi seperti tadi, yaitu isinya VBX dan passwordnya. Dan muncul lagi seperti welcome to Ubuntu, dan tunggu loadingnya. Dan habis itu kita masuk ke VBX servernya, lalu ketik media Lalu di sini kita masukin sudo cp index html ya. Nah, di sini kita lanjut sudo cp index html. Kita ketik var www.html. Setelah itu kita enter. Untuk lanjut kita ketik enter. Di sini kita masukin password kita. mkdir p var www html. Kita enter. Oh maaf, di sini saya salah ngetik. Ketikan saya salah ya. Harusnya diawali sudo. Nah, di sini kita ketik sudo mkdir, sama seperti yang tadi, cuman saya kurang var www.html ya. Oke, kita enter. Nah, terus kita lanjut lagi sudo sudo cp index html. var www Oke, kita enter lagi. Untuk memasukkan sudo chown.
kasih www.data ya, www.data titik dua www.data var www.html index sudo chown www.data var www.html index. Sini kita kasih enter lagi, kasih enter lagi. Setelah sudo chown kita memasukkan ini ya. Setelah kita enter kita masukin chmod. Di sini kita masukin chmod 644 chmod 644 var www.html. Index HTML. Oh, di sini saya salah ketik lagi. Maaf. Di sini kita ketik lagi sudo ya. Sudo chmod 644 sama seperti di atas. Pengetikan saya kurang lagi. var www.html index html ya. Setelah ini kita enter lagi. Kita enter, kita akan ngetik sudo chmod 755 ya, 755 var www.html. Kita enter di sini. Nah, kita mau update ya, kita ketik aja di sini sudo apt update. Kita mau update, kita ketik sudo apt update teman-teman. Ya, setelah itu kita enter lagi ya di sini. Kita tunggu. Oke, kita masukin lagi. Untuk di sini kita install ini Apache 2 nya, Apache 2. Install Apache 2 Y Apache 2 Y. Oke, kita tunggu ya. Ini loading, kita tunggu. Di sini lagi install Apache 2 nya. Oke. Nah, di sini muncul. Kita kasih ketik lagi sudo system C1 sudo system CT1 sudo system CT1 restart Apache 2. Setelah ini kita enter lagi sudah sistem, kita enter. Kita akan masukin ini tadi ya, codingan indeks
indeks HTML yang kita masukin di setting tadi agar terbaca oleh ini virtual machine ya. Kita masukin sudo cp sudo cp sudo cp media sf web. Kita masukin sudo cp sf web server ya, web server, karena tadi nama folder kita di HTML nya adalah web server, sf web server. Indeks HTML var www.html. Kita enter ya, di sini kita enter. Kita ketik ls var www.html. Ini sedikit lagi ya. Setelah ini kita ngecek IP address-nya yang bakal kita akses di browser kita. Nah, di sini ada indeks HTML, kita ada berhasil ya indeks HTML. Di sini kita tinggal ngecek IP address kita. Kita ketik aja IP A. Setelah kita enter, kita lihat di sini ya, IP kita 192.168.1.104/24. Nah, kita ngecek langsung, kita ke browser, kita ketik yang tadi IP A-nya di 192.168.1.104 ya. Nah, di sini muncul judulnya web server Apache 2 telah aktif, web server berbasis Apache 2 telah berhasil dikonfigurasi. Kita tes servernya. Nah, server merespon dengan baik. Nah, di sini server kita berhasil. Sekian hasil uji dari proyek kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.